Janji adalah sesuatu yang harus ditepati. Ketika kita berjanji dan kita mengingkarinya, maka kita sudah tergolong pada salah satu ciri orang munafik. Munafik adalah orang-orang yang perbuatannya selalu berbeda dengan hatinya. Di depan kita ia berkata benar, namun ketika ia bersama kelompoknya, sikap mereka pun akan berbeda. Munafik adalah musuh yang berbahaya bagi agama. Mereka adalah musuh dalam selimut. Oleh sebab itu, para salafus sholih membersihkan jiwa mereka dari sifat-sifat kemunafikan. Sifat-sifat orang munafik diantaranya adalah ketika mereka berjanji, mereka mengingkari, ketika berbicara, berdusta dan ketika diberi kepercayaan, mereka khianati. Janji bagi salafus sholih tak ubahnya seperti hutang yang harus dilunasi. Wasiat Abu Abbas Al-Hudri kepada Umar bin Abdul Aziz di bawah ini dapat dijadikan pelajaran bagi kita, bahwa betapa besar bahaya yang ditimbulkan oleh orang munafik dan sifat-sifat yang dimilikinya. Beliau berwasiat kepada Umar bin Abdul Aziz ketika mereka bertemu di Madinah Al-Musyarrafah, lalu beliau berkata, "Wahai Umar, janganlah engkau menjadi penguasa, tetapi apa yang engkau kerjakan bertolak belakang dengan hatimu. Karena barang siapa perbuatan lahirnya tidak sama dengan apa yang diinginkan hati, ia termasuk orang munafik. Dan orang-orang munafik kelak di akhirat berada di dasar neraka yang paling dalam." Umar menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, kelak pada akhir zaman, akan ada umat yang memperdaya temannya, dan mencari kepentingan dunia dengan ilmu dan menjual agama. Mereka mengenakan baju-baju indah. Lidahnya selalu berkata lembut, mereka menghiasi diri dengan madu, tetapi hati mereka bagai serigala. Sehingga Allah murka dan berfirman, "Apakah mereka menipuku ataukah mereka berani kepadaku? Aku bersumpah akan mengirimkan bencana bagi mereka dan bagi orang yang membiarkan orang-orang sabar kebingungan." Al-Mahlab bin Abi Sufroh berkata, "Aku membenci orang yang lidahnya lebih baik dari perbuatannya." Abdul Wahid bin Zaid berkata, bahwa Al-Hasan Al-Basri rohimahullah mencapai derajat tinggi di kalangan para ulama, disebabkan ketika ia menyuruh orang lain melakukan sesuatu, maka terlebih dahulu ia telah mengerjakannya. Dan ketika ia melarang mereka melakukan sesuatu ia telah menjauhinya, jauh sebelum ia memerintahkannya. Akibat yang ditimbulkan dari perilakunya adalah, orang-orang selalu mengatakan, "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang perbuatannya sebanding dengan Al-Hasan Al-Basri." Muawiyah bin Qurrah berkata, "Tangisan hati lebih baik daripada tangisan mata, karena mata sering menipu." Yahya bin Muad berkata, "Hati itu seperti periuk, sedangkan gayungnya adalah lidah. Maka jadilah hamba dengan perbuatanmu sebagaimana kamu menjadi hamba dengan ucapanmu." Utbah bin Amir berkata, "Jika apa yang disembunyikan seorang hamba sesuai dengan apa yang ia tampakkan, maka Allah berfirman kepada malaikatnya, 'Inilah hambaku yang sesungguhnya.'" Abu Abdillah Al-Antaki berkata, "Amal yang paling utama adalah meninggalkan maksiat batin dan penyakit-penyakit hati." Lalu orang-orang bertanya, "Mengapa demikian?" Dia menjawab, "Sebab jika seseorang telah meninggalkan maksiat batin maka ia akan lebih mudah meninggalkan maksiat-maksiat lainnya. Karena hati adalah sumber segala kebaikan. Barang siapa amal hatinya lebih baik daripada perbuatan lahirnya maka ia orang yang memperoleh keutamaan. Barang siapa amal hatinya sesuai dengan perbuatan lahirnya maka ia adalah orang adil. Barang siapa yang perbuatan lahirnya lebih baik dari amal hatinya, maka ia adalah orang yang binasa." Yusuf bin Asbat berkata, Allah mewahyukan kepada salah seorang nabinya, "Katakanlah kepada umatmu agar mereka menyembunyikan amal mereka untukku, dan aku akan memperlihatkan kepada mereka kelak di akhirat." Abu Abdirrahman Al-Zahid berkata dalam munajatnya, "Celalah aku, karena aku telah beramal untuk manusia dengan amanah dan beramal untuk Tuhanku dengan khianat. Andai saja aku bisa membaliknya pasti aku akan bahagia." Lalu ia menangis. Malik bin Dinar berkata, "Barang siapa menyuruh orang lain melakukan sesuatu tapi ia sendiri belum bisa melakukannya maka ia adalah munafik. Jauhkanlah dirimu dari sifat munafik, sebab ia hanya mau beramal kalau ada yang melihat, sedangkan ketika ia sendirian ia enggan." Ibrahim Al-Taimi berkata,
aku tidak memperlihatkan ilmuku dan mengagungkannya kecuali aku telah mendapatkan diriku sebagai orang yang tidak mengamalkan ilmu. Al-Zubair bin Awam berkata, buatlah perbuatan baik yang kau sembunyikan untuk dirimu sendiri, sebagaimana engkau membuat amal buruk yang kau sembunyikan. Muawiyah bin Qurrah mengemukakan, tunjukkan kepadaku seorang laki-laki yang menangis pada malam hari dan tersenyum pada siang hari. Karena orang seperti itu adalah sedikit, Abu Muslim Al-Khawlani berkata, di antara nikmat Allah yang telah diberikan kepadaku selama 30 tahun adalah, aku tidak pernah melakukan perbuatan yang memalukan agamaku. Abu Abdillah Al-Samarkandi jika beliau mendapat pujian, beliau selalu berkata, demi Tuhan, orang seperti aku dan kamu tak ubahnya seperti seorang perempuan yang pergi membawa bungkusan makanan dengan cara keji, dan membagikannya kepada para lelaki, sedangkan keluarganya tidak mengetahui. Mereka gembira ketika perempuan itu menikah, tetapi setelah itu bersedih, karena aibnya terbuka. Maimun bin Mahron berkata, perbuatan baik yang dilakukan tanpa diikuti perbuatan hati atau niat bagaikan benda berlapiskan emas di luarnya, ketika isinya terbuka terciumlah bau busuk dari dalamnya. Barang siapa membanggakan harta yang belum ia terima maka usahanya sama saja suatu kebohongan. Yahya bin Muad berkata, barang siapa ingin dianggap oleh orang lain sebagai orang syolih berdasarkan ucapan saja, sedangkan hatinya buruk, maka ia seperti orang yang menghadiri pesta perkawinan raja, tetapi ia tidak mendapatkan undangannya. Dan barang siapa merasa cukup dengan ucapan tanpa perbuatan, maka Allah akan membalasnya dengan janji pedih sebagai hukuman atasnya. Abdullah bin Umar berkata, seorang hamba tidak akan pernah mendapatkan iman yang sebenarnya sampai ia mengetahui bahwa Allah Ta'ala melihatnya. Sehingga ia tidak melakukan perbuatan buruk di saat sunyi dan berbuat baik di saat banyak orang. Sufyan As-Tsauri berkata, Ria telah menyerbu para pembaca Al-Quran zaman sekarang, mereka memperlihatkan kepada orang lain amal dan ibadahnya, padahal hatinya disibukkan oleh dendam, dengki dan percekcokan dengan orang lain. Jika kalian membutuhkan seorang pembaca Al-Quran, janganlah meminta syafaat dari pembaca Al-Quran. Tetapi mintalah syafaat dari orang kaya karena ia bisa memenuhi kebutuhan kamu. Periksalah dirimu wahai saudaraku, apakah sudah sesuai antara apa yang diinginkan hati dengan apa yang engkau perbuat. Kalau telah sesuai bersyukurlah, tetapi kalau belum, perbanyaklah istighfar. Ketahuilah, siapa saja yang menampakkan kepada manusia sesuatu yang bertentangan dengan dirinya dia adalah munafik. Dia akan merugi besok bersama orang-orang munafik kelak di neraka jahanam.